Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di podcast aku episode keempat. Hari ini kita insya Allah akan membahas mengenai birrul walidain, sebuah tema yang cukup relate bagi kita di bulan Ramadan ini, baik yang berada dengan orang tua saat ini maupun yang sedang jauh, apalagi tidak bisa pulang ya dalam kondisi pandemi ini. Tentunya hal ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita untuk berbakti kepada orang tua dimanapun kita berada. Bersama dengan kita Ibu Haifani Eka Iswanti, Dewan Pengawas Sanggar Al-Quran Mandiri 5. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Kayaknya sumringah nih Bu habis pulang Bu. Masya Allah, iya. Karena sudah lama banget nggak pulang ke Jogja dan alhamdulillah kemarin ada kesempatan untuk pulang ke Jogja, Us. Dan luar biasa ya kepulangan kali ini karena hanya berdua dengan suami, anak nggak ikut. Jadi benar-benar pas di Jogja kemarin tuh bisa fokus ngerawat orang tua, nemenin orang tua, dan cita-cita saya memang saya pengen bertiga bersama bapak dan ibu saya. Bisa saling curhat, bisa saling ngobrol, banyak nasihat. Masya Allah, luar biasa deh Us. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi di kesempatan ini kan podcast ini kan kita adanya itu untuk Ramadan ya Bu ya. Walaupun mungkin nanti mudah-mudahan bisa terus nih habis Ramadan. Amin, insya Allah. Kali ini tuh kita tuh kepingin menggali banyak hikmah tentang Ramadan, tapi dari berbagai narasumber gitu. Kemarin kan sudah sempat Ustaz Itang, kemudian Ustaz Dadi, Ustaz Itang main bicara tentang awal-awal Ramadan tuh, bicara syariah, fenomenanya gitu. Kemudian Pak Dadi itu kemarin kita sempat ngobrolin tentang mendidik anak, Bu. Masya Allah. Kali ini kan sudah anak nih, kita coba kita bicara tentang orang tua nih Bu. Terutama kan ibu nih baru banget kabarnya habis ngerawat ibunya ya Bu ya. Iya, qadarullah ibu saya habis operasi gitu. Dan alhamdulillah kondisinya sudah sangat membaik ya. Sudah sangat membaik, dan alhamdulillah kemarin juga hari pertama puasa itu bisa melalui dengan sehat, dengan kuat, walaupun pas operasi. Namun alhamdulillah semangatnya untuk berpuasa luar biasa. Iya. Nah, kita ngobrolnya nggak santai aja kali Bu ya. Iya, kayaknya nggak tegang gimana ya? Kita lama nggak ketemu sih Us. Iya, lama nggak ngobrol kayak gini. Lama nggak ngobrol jadi kayak gini deh. Iya. Jadi ini kan Ramadan kedua Bu ya, dalam kondisi pandemi. Iya. Tahun lalu tuh kita Ramadannya ya kalau dibilang nggak banget deh gitu. Soalnya nggak ada tarawih, nggak ada, bahkan untuk bukber aja nggak ada gitu. Bahkan sholat id pun kita sholat id sendiri gitu. Nah, ini kan tahun kedua kita Ramadan pandemi tapi mulai normal. Nah, Ibu bisa lihat di depan rumah Ibu kan kalau sore macet. Tadi saya juga heran pas perjalanan ke sini tuh ternyata ada tenda pos anti tawuran. Aduh, ini kenapa jadi menutup jalan? Masya Allah. Jadinya kan udah mulai normal. Iya. Nah, kira-kira kalau Ibu melihat Ramadan tahun ini tuh kayak gimana sih Bu? Oke, Us, saya sebelumnya boleh cerita dulu loh. Boleh, silakan Bu. Iya. Ini Us, ternyata pandemi itu saya baru sadar kalau ternyata sudah hampir. Jadi saya terakhir pulang ke rumah saya di mana saya dilahirkan itu terakhir ternyata Desember 2019 Us. Jogja ya Bu ya? Enggak, 2019 ke rumah ibu saya itu Desember 2019. Setelah itu kan saya pulang, tapi kan saya ke rumah ibu saya. Kemudian waktu itu juga ke rumah mertua, nggak mampir ke rumah. Dan itu ternyata Yus? Saya mendapatkan satu kesadaran yang luar biasa karena betapa setelah saya melihat. Jadi gini Us, kalau dulu tuh Us, kalau misalnya saya pulang sekeluarga mudik gitu kan, mudik dulu masih mudik namanya, sekarang pulang kampung kan nggak boleh mudik. Oh iya, tapi pulang kampung nggak apa-apa. Pulang kampung nggak apa-apa. Iya betul. Nah itu ketika saya kami mudik itu, kemudian kita mau pamit. Ketika kamu pamit, itu saya ada pamitnya tuh biasa, parang ibu, parang itu kan bahasa Jawa ya, bahasa Jawanya pamit dulu ya Bu, pamit dulu ya Pak gitu. Itu salam, kemudian peluk, kemudian pergi. Itu saya merasa tenang. Karena kenapa saya merasa tenang? Di saat itu dulunya bapak ibu saya itu masih kuat, masih berdua saling menjaga.
kemudian ibu saya itu masih lincah, masih bisa naik motor sendiri kemana-mana, itu rasanya tenang Us. Iya. Tapi kemarin itu beda banget Us, Masya Allah. Itu tuh saya baru pertama kalinya itu saya mau pulang, dan galaunya itu bukan karena kok saya udah mau pulang, bukan karena itu, bukan karena kangen saya yang masih ada, bukan karena itu, tapi benar-benar tidak tega meninggalkan orang tua saya untuk saya pergi, saya tinggal berdua gitu. Akhirnya disitulah satu apa ya Us, kalau saya bilang mungkin ini ada hubungannya dengan pandemik juga ya Us ya, karena selama pandemik itu saya hanya lewat video call. Di video call itu kan kita melihat seolah orang tua kita itu memang sehat, nggak apa-apa ya, kuat gitu ya, kemudian memang tegar, memang masih bisa melakukan apa-apa gitu. Tapi ketika kita melihat kenyataannya, benar-benar ternyata orang tua saya sudah benar-benar sepuh dan memang sudah harus ada yang menjaga, tidak bisa ditinggal berdua lagi seperti dulu. Iya. Dan satu hal ya usia saya, disitulah kesadarannya kenapa kok jadi gimana Us, kalau di dalam Islam ini tuntunan bakti kepada orang tua gimana Us? Ya seharus-harusnya lah gitu. Bahkan tanpa harus menunggu mereka tua itu sudah ada larangan tuh, wala taqullahu ma'ufin. Pokoknya jangan ngomong aja udah nggak boleh itu sama orang tua kan, kayak gitu. Betul banget Us. Ternyata ya usia bapak ibu saya itu semakin sepuh semakin sensitif. Oh iya benar. Masya Allah. Benar. Dan ketika sensitifnya beliau itu mulai muncul tuh Us, Masya Allah, saya baru sadar bahwa oh begini ya ternyata apa yang dimaksud dengan aib bawah, bahkan kita mengatakan saja nggak boleh. Iya. Karena dalam sensitifnya itu, jadi kan ketika sudah usia sepuh itu kan kondisi fisiknya sudah menurun, kondisi mentalnya sudah menurun. Sementara kami ya, kita beda generasi ya. 2 generasi. 2 generasi ya, salah. Gak apa-apa. Saya bukan kita ya Us ya. Saya masih dalam kondisi mungkin fisik insya Allah ya masih kuat, kemudian mental juga masih bisa berpikir, tidak baper lah gitu ya. Iya. Tapi ini ternyata ada satu fenomena itu, ketika ternyata kita harus menyeimbangkan. Jadi orang tua karena kebijaksanaannya itu memang sudah matang, pengalaman hidupnya sudah banyak, ternyata ketika kondisi fisiknya itu menurun, butuh ada butuh ada dorongan untuk ngangkat gitu loh Us. Sehingga bapernya nggak terlalu baper banget, sehingga dalam kondisi seperti ini masih bisa tegar, karena semakin sepuh kan memang kekhawatiran itu memang semakin ini ya Us ya. Saya nggak tahu ya apakah secara psikologis emang benar itu ada hubungannya, tapi saya melihat itu. Tapi ketika ditemani dan kemudian dibesarkan hatinya, kok jadi bapak saya jadi ingat kembali ya hafalan-hafalannya beliau yang dulu, kok jadi ingat ya teman-temannya yang dulu. Itu yang apa ya Us? Saya pikir benar juga kalau orang tua memang sudah sepuh, memang harus ada yang nemenin, setidaknya ya itu tadi menemani untuk menaikkan bagaimana kekhawatirannya itu emang enggak. Dan saya sih merasa ini ya Us ya, kemarin sedihnya itu saya merasa belum berbuat banyak dan saya harus segera balik lagi ke Jakarta. Itu rasanya sedih gitu, dan saya jadi tiba-tiba teringat itu tuh salah satu kisah yang menggendong ibunya umrah terus. Uwais Al-Qarni. Gimana tuh kisahnya? Iya, jadi ibu anak ini tuh berencana untuk menunaikan ibadah haji ya, kalau nggak salah haji gitu, ke Makkah Mukarramah, di mana kampungnya Uwais ini tuh nggak dekat dari Mekah itu. Nah kemudian dia ini membawa ibunya itu kemudian tawaf, terus balik lagi itu dalam keadaan menggendong ibunya gitu. Tapi ternyata setelah ditanya, hitungannya itu masih belum 1 hela nafas ibu atau melahirkan ya. Itu sedihnya tuh, ya Allah saya belum bisa berbuat apa-apa gitu ya. Sementara karena begini, bener juga ya, sampai itu belum bisa membalas 1 helai nafas pun gitu. Jadi karena ibu saya itu ada sakit, kemudian di lengannya itu agak sakit karena kemarin itu ibu sih ngakunya salah ini, tapi kalau menurut saya memang sepertinya ada sesuatu gitu ya, dan ini mudah-mudahan besok bisa dikonsultasikan kepada ahlinya. Ketika saya meminyakin ibu saya teringat gitu,
dulu ini lengan yang menggendong saya, dulu ini lengan yang ketika saya disusui oleh ibu saya yang menopang saya gitu. Itu rasanya walaupun meminyaki dan akhirnya ibu saya merasa enak ini minyaknya pasti masih ada ya. Minyaknya ini apa namanya Manjur. manjur ya, berkhasiat nih. Saya rasanya jadi akhirnya, tapi itu rasanya saya masih Masya Allah. Dulu ketika saya digendong, ketika saya mungkin dalam pangkuan ibu saya, mungkin pegelnya udah luar biasa gitu, Us. Iya, Dan iya. itu tidak dirasakan, tidak pernah mengeluh kepada saya bahwa udah sama ibu udah pegel, kamu jalan sendiri dong, nggak pernah begitu, Us. Iya. Itu yang membuat saya Masya Allah. Makanya bagi teman-teman yang masih berkesempatan untuk apa ya, merawat, bertemu dengan orang tua, Masya Allah, itu dimanfaatkan yang sebaik-baiknya ya. Karena ya saya begitu pulang ini rasanya aduh kenapa ya kemarin masih ini baru pulang ya, dan bapak ibu saya masih ada gitu, itu masih nyeselnya aduh kenapa kok kemarin nggak saya beginikan, kemarin nggak, masih ada selalu pertanyaan-pertanyaan itu. Dan saya cuma mikir saya cuma mikirnya bagi yang bisa merawat itu dan bisa 24 jam bersama orang tua itu luar biasa deh. Iya. Dan itu kesabarannya, keikhlasannya Gus ya. Aduh, Masya Allah. Kalau dulu kayaknya jadi pengen pulang lagi. pikirannya kalau waktu masih kecil sama orang tua bisa terus gitu. Ternyata lama-lama kan makin kesini terus entah kuliah, terus entah kerja, terus tahu-tahu kayak susah banget ya bisa pulang gitu. Itu gimana Bu kalau? Benar banget, Us. Jadi waktu itu saya juga sampai sempat kepikiran kan bagaimana Pak atau saya yang menemani Bapak Bapak dan Ibu saya untuk merawat Bapak dan Ibu, karena adik saya kebetulan seorang karyawati ya, sehingga tidak bisa selalu nemenin Bapak Ibu saya. Tapi saya sangat bersyukur ada adik saya di Jogja, sehingga ada apa-apa adik saya bisa cepat untuk bisa datang. Itu nasihat Bapak saya itu yang saya pegang terus. Sekarang kamu sudah berkeluarga. Dan ketika kamu sudah berkeluarga, rawatlah keluargamu dengan sebaik-baiknya, maka itulah pertolongan buat Bapak Ibu nanti di akhirat. Oh, betul. Emang benar begitu? Tapi itu kayaknya sisi perempuan deh Bu. Oh, sisi perempuan ya, Us. Soalnya kalau sisi laki-laki kan kita juga beda perspektif jadinya kayaknya. Iya. Nah gitu ya, kalau laki-laki gimana sih, Us? Maksudnya kalau laki-laki tuh, kalau perempuan kan mungkin maksud bapaknya tuh berbakti ke suaminya tuh kan juga akan menolong gitu ya. Tapi kalau laki-laki kan nggak tahu ya, saya juga belum soalnya punya keluarga yang dia bertanggung jawab dengannya gitu, tapi kan juga punya ibu gitu. Itu kan dilema, belum lagi kalau dia tuh ada di tanah rantau juga misalnya kayak gitu. Itu kan berat juga ya. Apalagi kan kayak sekarang nih tanggal 6 Mei udah ditutup. Sebelum tanggal 6 Mei pun sudah dijaga-jaga. Jadi kemungkinan untuk bisa pulang itu sangat kecil gitu. Jadi ada sih satu nasihat bapak saya tuh begini, Us. Bapak saya kebetulan orangnya agak puitis. Oh gitu. Iya, agak puitis. Saya makanya kadang-kadang apa ya istilahnya tiba-tiba spontan aja gitu. Bapak saya tuh ngendiko begini. Waktu itu pernah kan saya tuh ngelihat langit gitu. Ngelihat langit, terus bapak saya tuh bilang kayak gini. Ya kalau kamu di Jakarta, Dek, kita melihat langit yang sama, kita berpijak pada bumi yang sama. Wow. Itu Masya Allah, itu saya selalu setelah itu akhirnya saya hubungkan dengan oh iya ya, maksud bapak saya yang punya langit dan yang punya bumi ini kan Allah gitu. Iya. Jadi ya kita berkomunikasi aja lewat Allah gitu. Karena itu saya praktekkan dan dulu ketika bapak saya masih sehat ya, usia masih kuat, masih apa. Itu ketika saya tuh punya satu kesedihan, punya apa gitu, tiba-tiba bapak saya berasa dan tiba-tiba datang ke Jakarta. Begitu juga ketika tiba-tiba bapak saya kepengen, kangen banget sama saya, tiba-tiba saya telepon atau tiba-tiba saya muncul, saya pulang ke Jogja gitu. Dan itu sih kata bapak saya sih, ya itulah kalau kekuatannya kalau kita itu terhubung dengan Allah. Jadi nanti Allah yang akan memberitahu kita untuk gimana. Jadi melalui doa gitu ya. Iya, Us. Nah apalagi di Ramadan ini ya, Us ya. Ramadan ini kan di sahur itu kan momen-momen yang kalau saya bilang ya, sahur itu momen-momen yang saya kuat ya kalau saya kita itu. Jadi kalau misalnya apa gitu, nggak tahu ketika saya misalnya saya kangen banget sama bapak, tiba-tiba nanti habis sholat subuh kemudian kita teleponan itu nyambung gitu. Tapi kalau maksudnya nyambung tuh gini, Us, kan kadang pernah ya, Us ya, kita juga ada namanya juga hubungan manusia tetapnya.
Iya, betul. Jadi kadang-kadang ada selisih kan sama Iya. sama orang tua kan, kadang-kadang lo kok ibu begini sih, kok bapak begini sih, tapi ternyata dengan kekuatan doa itu rupanya yang saya rasakan banget ya, kalau kita sering mendoakan mereka, kalaupun ada selisih itu bukan selisih yang akhirnya menajam gitu loh. Oh, betul. Ya, tapi akhirnya Iya. selisih yang justru mengeratkan gitu Iya. loh. Ternyata gitu. Bahkan kalau doa, maksudnya saling doa itu berarti bahkan waktu video call pun juga jadi kayak ada timingnya sendiri gitu ya, bener Mbak. gitu. Usia kok kayaknya bisa ketemunya itu memang Pas. berkualitas banget lah, walaupun misalnya cuma kadang-kadang video call saya kadang-kadang 10 menit, karena ibu saya itu udah apal kalau saya video callan sama beliau itu kan 1 jam minimal gitu. Jadi ibu saya biasanya kalau udah capek udah begini, Des, ibu udah capek ya, nanti teleponnya jangan lama-lama. Oh iya ampun. Iya. Tapi itu berkualitas banget itu loh, Us. Ya kayak ngobrolnya tuh padat penuh gitu ya. Iya betul, dan ada hikmah selalu ketika kita doa terus, ada hikmah ketika kita telepon kan, kadang-kadang kita telepon cuma malah justru menggibah gitu ya. Tetapi ketika kita doa gitu ya Us ya, ketika kita sering saling mendoakan, ternyata Us dalam kita telepon selalu ada nasihat yang ibu sampaikan kepada saya, bapak saya sampaikan kepada saya, dan itu buat orang seusia saya pun ya, seusia saya pun gitu ya, itu saya masih butuh banget lah Us gitu. Terutama pengalaman beliau dalam mendidik anak-anak, yang saya juga masih punya anak remaja misalnya gitu. Saya sering konsultasi dengan bapak ibu saya, dan ketika dikonsultasi walaupun secara fisik, secara mental itu memang sudah melemah, begitu konsultasi tentang anak tuh Us, wow keluar lagi. Itulah yang saya bilang kenapa orang tua sebenarnya kebijaksanaannya itu memang sudah mateng banget, karena begitu kita bisa meng-lift it up, bisa menggali ya usia itu keluarnya tuh luar biasa. Jadi itu triggernya sekaligus recall ingatan lamanya mereka gitu ya. Yes, betul, itu dia, makanya harus ditambahin biar tadi itu Us ngangkat. Itulah salah satu hikmah. Berarti setelah ini ibu sudah siap ya, kan setelah lagi ibu gantian yang yang dirawat. Bisa aja. kan lagi ditinggal. Aduh, Padahal iya. cuma ke Depok ibu. Itu dia Us, makanya saya kemarin belajar banyak bagaimana kalau misalnya bagaimana beliau memanage rasa kangen kepada anak-anaknya gitu ya. Ternyata ya gitu, kuncinya satu sih Us, doa itu luar biasa ya kalau saya bilang, terutama di momen-momen Ramadan ini, sebelum apa, karena momen pernah nggak Us merasakan momen, karena sama-sama perantau nih kita, beda generasi tapi sama-sama perantau. Iya. Pernah nggak Us merasakan momen ketika kita mau buka puasa tiba-tiba kangen banget buka puasa sama keluarga? Pernah kan Us? Nah itu kata ibu saya dan bapak saya, di saat itulah beliau juga merasa kangen ada anak-anak di sisinya, menemani, meladeni, dan di saat itulah doa tuh meluncur Us ternyata. Biasanya 10 hari terakhir sih bu ya. Nah itu dia, apalagi di situ. Apalagi malam takbiran dan kayak waktu malam Id yang dulu tahun tuh, kemarin ya Us. malam takbiran di Sanggar saya sambil teleponan gitu. Yes, ya betul. Itu benar-benar ketika momen-momen yang memang apa ya, kalau saya bilang syahdu ya, kalau sama bapak sama ibu tuh akan. Iya betul. Jadi ini walaupun jauh tapi Ramadan ini, Ramadan pandemi ya kita kasih istilahnya, itu tetap ada sarana untuk bisa dekatin diri gitu ya sama orang tua. Betul. Walaupun jauh. Mungkin ibu mau kasih ada closing statement mungkin, atau apa ya tadi yang belum kesampaian, lupa nih kayaknya. Yang lupa gitu ya Us. Ya, jadi sebenarnya pandemi ini seolah-olah kita memang jadi terpisahkan oleh apa ya, jarak ya. Karena kita benar-benar tidak bisa ketemu langsung, tapi ternyata ada satu sarana, ada satu pendekatan kita ya, kita tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi insya Allah secara doa kita bawa ke atas, kita bawa ke langit, dan dari langit nanti akan diturunkan rasa kangen itu, rasa sayang itu, pelukan kita, cium tangan kita kepada orang tua kita akan tersampaikan nanti kepada Bapak Ibu insya Allah. Apalagi ini waktu-waktu mustajab kan Us. Iya, entar lagi ya. Iya. Jadi kayaknya di luar juga rintik-rintik. Saya lebih senang ketika hujan itu karena apa? Barokahnya Allah. Iya, Ramadannya beda bu. Ini Ramadan hujan nih. Biasanya Ramadan yang panas gitu. Lebih syahdu. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Makasih ya Us. Nanti kita ketemu lagi di podcast. Nggak tahu episode keberapa. Episode keberapa? Nanti kita Wah, saya harus jadwalin lagi nih.
Yang kayak Baik. pokoknya kayak harus stop aja ngobrolnya dadakan. Oke, siap, insya Allah. Kalau di tema itu kadang kayak, wah tadi apa ya? Apa oh ya? iya, oh iya ada yang kelewatan. Lupa ya, Us ya. Iya kayak gitu. Ya itulah sebenarnya memang kenapa saya angkat ini, karena itulah yang benar-benar sekarang ini Lagi saya terasa sekarang. lagi terasa ya banget ya. Pengen saya tularkan kepada semuanya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah. Matur nuwun Bu. Mantap banget, Us. Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Sampai berjumpa di podcast aku episode kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.